Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ziaul Haq dalam pembelajaran sejarah secara singkat melalui video. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban Yunani kuno dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Ini waktu absolutnya ya. Kita tidak mengambil karena masuk dari masa Arkais sampai masa ketika dia ditaklukkan oleh Makedonia. Baik, materi ini diberikan pada kelas 10 di mata pelajaran sejarah peminatan demi mengenalkan kita bahwasanya peradaban barat selalu dikaitkan pondasinya itu ada di peradaban Yunani kuno ini. Jadi saya pikir peradaban Yunani kuno sangat patut kita pelajari dan penting. Nah, kita biasanya mengenal Yunani adalah dari cerita-cerita tentang mitologinya. Siapa yang tidak kenal Zeus, Poseidon, Hades yang memiliki seorang bapak ya, seorang titan yang bernama Kronos. Atau siapa yang tidak pernah mendengar Hydra, Cerberus atau anjing berkepala 3, atau bahkan Hercules. Nah, tokoh yang terkenal ya. Tapi yang paling baru tuh ada salah satu film kontemporer tentang Percy Jackson, anak dari dewa laut Poseidon. Tapi apakah itu semua tentang sejarah Yunani? Ya sayangnya bukan. Itu semua berkaitan dengan mitologi Yunani, tapi bukan sejarah Yunani itu sendiri. Nah, sejarah peradaban Yunani kuno akan kita bahas kali ini secara singkat. Peradaban Yunani digunakan untuk menyebutkan peradaban yang menggunakan bahasa Yunani kuno, meskipun tidak berada di wilayah Yunani modern sekarang. Budaya Yunani memberi pengaruh kuat bagi Kekaisaran Romawi yang selanjutnya meneruskan versinya ke bagian lain Eropa. Peradaban Yunani kuno juga sangat berpengaruh pada bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, dan seni, mendorong masa Renaissance lahir di Eropa Barat dan bangkit kembali pada masa kebangkitan neoklasik di Amerika dan Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Ya, Yunani, sebuah kawasan di Jazirah Peloponnesia dan bagian semenanjung Balkan selatannya, memiliki peradaban yang cukup tua walaupun tidak setua peradaban yang telah kita bahas sebelumnya seperti Mesopotamia, Mesir kuno, atau Cina. Tapi secara geografis, peradaban Yunani memiliki banyak keunikan. Peradaban Yunani itu tidak dibangun dengan mengandalkan lembah sungai yang subur, sungai-sungai besar ya, seperti Mesir dengan sungai Nilnya, Mesopotamia dengan Tigris dan Efratnya. Nah, Yunani adalah daratan bergunung-gunung yang memiliki keterbatasan kalau lewat darat. Jadi beda banget sama peradaban lembah sungai. Tanahnya banyak nggak subur dan susah buat bikin pertanian besar-besaran. Karena uniknya ya, dia ini maka muncul peradaban Yunani yang terdiri dari polis-polis atau negara kota yang hampir nggak ada yang bisa dibilang ibu kota peradabannya. Karena masing-masing polis memiliki keunikan dan kebebasan buat urus diri mereka sendiri. Nah, kita bahas sekarang tentang periodisasinya dulu ya. Periodisasi kuno Yunani kuno dimulai mungkin dari, kita bahasnya dari masa Arkais atau masa di mana polis-polis tumbuh setelah hancurnya peradaban Mykenae. Jadi bangsa Doria atau nenek moyang orang Yunani mulai bikin polis-polis di daratan Yunani sekarang. Polis-polis terkemuka seperti Sparta, Athena, Thebes, Korintos, Miletus di seberang lautan, Marathon, dan lain-lain muncul sebagai kekuatan dominan di Yunani dan masing-masing memiliki wilayah pedesaan dan kota kecil di sekitarnya. Sementara Athena dan Korintos juga menjadi kekuatan maritim dan perdagangan terkemuka. Nah, periode yang kedua adalah periode klasik. Periode klasik ini adalah periode keemasan dari peradaban Yunani. Athena dan Sparta bahkan sempat bersekutu untuk menghadapi ancaman asing yang sangat kuat dan berbahaya, yaitu Kekaisaran Persia. Jadi Kekaisaran Persia berkali-kali berupaya untuk menguasai Yunani. Akhirnya serangan Persia pada tahun 490 sebelum Masehi pernah dipukul mundur oleh Athena dalam pertempuran Marathon. Bahkan ada 3 kali, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Pada masa ini pula terjadi perang Peloponnesia antara liga-liga polis yang berperang satu sama lain, khususnya antara Liga Delos yang dipimpin Athena melawan Liga Peloponnesia yang dipimpin oleh Sparta. Periode berikutnya adalah periode Helenistik. Jadi ketika tahun 300-an sebelum Masehi sudah mulai wilayah Yunani itu dikuasai oleh Raja Philippos dari Makedonia. Nah, Raja Philippos ini nanti adalah memiliki anaknya itu adalah yang kita sebut sebagai Alexander the Great atau Alexander Makedonia. Nah, dengan demikian Yunani masuk masa pemerintahan monarki. Walaupun Philippos sebenarnya hanya memimpin sebuah persekutuan negara-negara kota Yunani, namun pada prakteknya dia bertindak seperti seorang raja. Athena dan kota-kota Yunani lainnya masih dapat menjalankan demokrasi dan oligarki mereka menyangkut urusan dalam kota.
Lalu periode yang keempat adalah periode ketika Yunani berada di bawah pemerintahan Romawi. Jadi Yunani menjadi salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian pada masa Romawi ini, meskipun demikian berdirinya kekuasaan Romawi itu nggak memutuskan kesinambungan ya sistem kemasyarakatan dan budaya Yunani yang tetap tidak berubah hingga nanti bangkitnya agama Kristen yang menandai runtuhnya kemerdekaan politik Yunani, dan dengan itu bersamaan juga terkuburnya berbagai peninggalan dan hasil kebudayaan Yunani hingga nanti berpengaruh lagi pada masa Renaissance abad ke-15. Nah, mengenai polis-polis di Yunani kita akan kenal sedikit ya di peta. Jadi polis itu karena uniknya wilayah geografis Yunani menyebabkan munculnya polis-polis di Yunani yang terkenal antara lain Sparta, Athena, Korintos, Eritrea, Thebes, Rhodes, dan lain-lain. Kita sedikit melihat. Yang pertama ada Athena, pemimpin dari Liga Delos, kemudian ada Sparta, kemudian ada Korintos, ada Thebes, kemudian ada Marathon, ada Eretria, kemudian ada Delphi, Larissa, kemudian di seberang lautan di daerah Ionia disebutnya, itu ada Troy, kemudian ada Miletus, ada di Pulau Rhode Island, Rhodes, kemudian Olympia. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari polis-polis yang ada di Yunani, walaupun sebenarnya ada lebih dari ratusan lagi polis-polis lain di wilayah Jazirah Yunani. Oke, kita sedikit bahas tentang polis-polis yang ada di Yunani. Yang pertama Athena. Athena tuh polis yang mengenalkan pertama kali sistem demokrasi. Ini sangat terkenal karena dianggap sebagai representasi dari peradaban Yunani kuno menurut beberapa orang. Walaupun demokrasi yang dipraktekkan di Athena bukan seperti demokrasi yang kita kenal sekarang, tapi mereka mengenal dewan untuk mengambil keputusan tentang kota Athena tersebut. Nah, ini ilustrasi dari polis Athena. Kemudian ada lagi polis Sparta. Militeristik, pemerintahannya diatur oleh sekelompok elit ya, pemerintahan oligarkis yang kemudian tidak mengenal kata demokrasi. Meskipun demikian, Sparta menjadi pemimpin dari Liga Peloponnesia yang nantinya akan berperang melawan Liga Delos di bawah pimpinannya Athena. Kemudian berbagai kejadian penting ya di Yunani kaitannya dengan perang melawan Persia. Paling tidak ada 3 perang melawan Persia. Yang pertama, yang kedua, nah ini ada yang kedua ini asal mula kata Marathon, dan yang ketiga Persia Yunani Thermopylae. Ini ilustrasi dari perang Yunani Persia 1, kemudian ada ilustrasi perang Yunani kedua karena pasukan Athena harus berlari sejauh 42 km untuk menghalau pasukan Persia sampai ke polis Marathon. Kemudian yang ketiga adalah perang Yunani Persia, yang ketiga Battle of Thermopylae. Ini difilmkan dengan baik lewat film 300. Kalau kalian ingin nonton, nah, kegambar bagaimana Battle of Thermopylae antara Sparta melawan Persia. Selanjutnya kita sedikit ya bahas tentang warisan peradaban besar Yunani. Kita coba bahas sedikit tentang filsafat, tata negara. Nah, kebudayaan dan teknologi mungkin ada di video berikutnya ya. Yang pertama filsafat. Filsafat itu udah pada tahu pasti ya, kalau bahasa mudahnya filsafat itu adalah ilmu tentang kebajikan. Semua ilmu pengetahuan pasti berawal dari filsafat. Bahkan ilmuwan barat percaya bahwa filsafat pertama kali dipraktekkan juga di Yunani kuno. Untuk itu kita bahas sedikit produk-produk dari filsafat pada masa Yunani kuno. Yang pertama dikenal juga pada para filsuf alam. Filsuf alam yang terkenal salah satunya adalah 3 filsuf dari Miletus. Nah, yang pertama adalah Thales yang mengawalinya. Dia percaya bahwasanya prinsip dasar dari segala sesuatu kehidupan di dunia ini adalah air. Ya, jadi kehidupan dan dunia material yang kita lihat sekarang berawal dari air. Sedangkan ada lagi filsuf alam kedua dari Miletus mengatakan, ya namanya Anaximenes, percaya adalah udara yang menjadi prinsip dasar kehidupan. Keduanya kemudian dibantah oleh Anaximander. Dia lebih percaya pada unsur pembentuk segala sesuatu dalam kehidupan adalah sesuatu yang abstrak, jadi tidak terlihat. Nah, ini agak pusing nih kalau ngomongin filsafat, bisa-bisa kita akan panjang lagi videonya. Paling tidak ini 3 filsuf dari Miletus yang paling terkenal. Kemudian ada lagi filsuf alam lain. Yang pertama adalah Parmenides dari Elea. Dia disebut juga sebagai bapak metafisika karena dia percaya segala sesuatu itu sebenarnya ada walaupun tidak konkret, tidak dapat dirasakan. Tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Kemudian ada juga Empedokles. Empedokles ini tidak percaya bahwasanya unsur pembentuk alam itu hanya satu. Dia percaya setidaknya ada 4 elemen yang membentuk alam. Dan ada 2 kekuatan yang bekerja di dunia ini, yaitu cinta dan kebencian. Satu lagi Demokritus. Dia percaya bahwa alam ini dibentuk berdasarkan
bagian-bagian kecil atau yang dikenal dengan atom. Untuk pemikirannya ini, dia kemudian dianggap berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern, khususnya bagi ilmu kimia. Nah, itu adalah tadi para filsuf alam. Yang kemudian kita akan lihat adalah 3 filsuf paling terkenal dari Athena, 3 orang yang merupakan guru dan murid. Yang pertama adalah Socrates. Ia sering berkeliling di kerumunan orang dan kemudian membuat dialog yang diawali dengan rasa penasaran. Ia sering mengajukan pertanyaan, walaupun dia tidak pernah menulis hasil pemikirannya. Seluruh pemikirannya lebih banyak ditulis oleh muridnya yang terkenal juga ya, yaitu Plato. Salah satu kutipan yang dikenal adalah I know that I know nothing. Jadi dia meninggal nanti karena minum racun cemara, karena diadili dan divonis bersalah dan harus dihukum mati. Kemudian filsuf kedua dari Athena yang terkenal adalah Plato. Ya. Plato adalah orang yang menjadi muridnya Socrates. Dia kemudian mendirikan akademinya sendiri nih dan mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan filsafat di sana. Muridnya nanti Aristoteles, banyak menulis, pemikirannya adalah tentang dunia ide. Jadi dia adalah orang yang percaya ada sesuatu dunia ide, tempat di mana realitas ini nyatanya ada di dunia ide. Jadi menurut dia apa yang kita lihat sekarang, yang kita pegang sekarang adalah cerminan dari yang ada di dunia ide. Dia percaya kebenaran ada di akal manusia dan di dunia ide tersebut. Jadi dapat dia dikatakan ya aliran rasionalis ya. Kemudian ada Aristoteles yang ketiga. Aristoteles ini berlawanan dengan gurunya. Dia adalah orang yang percaya kebenaran itu adalah apa yang dipersepsikan secara indrawi. Dalam arti lain dia adalah seorang yang empirik. Dia percaya air itu sejuk setelah dia merasakannya. Percaya bahwa si Jenab itu cantik ketika dia sudah melihatnya. Warisan terbesarnya mungkin adalah dia orang pertama yang mengklasifikasikan makhluk hidup secara sistematis. Kita kan kenal sekarang tuh di ilmu biologi ada makhluk hidup diklasifikasikan menurut kingdomnya, genusnya, spesies. Nah, dia adalah orang pertama yang melakukan itu. Seluruh produk-produk filsafat ini menjadi landasan bagi peradaban barat untuk kemudian membangun pondasi ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada akal manusia dan metode ilmiah. Ya, tepatnya setelah memasuki masa Renaissance di abad ke-15. Selanjutnya, warisan tentang tata negara. Ilmuwan barat percaya Yunani lah pertama kali mempraktekkan demokrasi. Meskipun demikian, di Yunani sendiri banyak sekali model pemerintahan yang dipraktekkan sebenarnya ya. Mulai dari monarki, oligarki, hingga akhirnya demokrasi. Athena menjadi tempat dipraktekannya demokrasi. Setelah muak dengan oligarki ada ya seorang tokoh ya yang bernama Solon. Ya, dia melakukan terobosan dengan memberikan kepada orang miskin wewenang untuk menuliskan hukum yang menjamin hidup mereka tanpa melucuti kewenangan para orang kaya. Jadi meskipun demikian demokrasi yang dipraktekkan di Athena itu masih memiliki kecacatan. Wanita, budak, orang asing non-Yunani, dia tidak memiliki hak suara dan berbicara dalam forum. Meskipun demikian, Athena setidaknya telah mempraktekkan sebuah pemerintahan yang partisipatif dan dengan demikian dapat disebut Athena adalah tempat demokrasi pertama kali dipraktekkan. Ini adalah gambar Solonnya, kemudian ada tempat mereka biasa berkumpul dalam sebuah dewan eklesia ya. Ini ada di Sphinx, ini sisa-sisa bangunan Sphinx di Athena. Oke, kita sudah di penghujung video singkat ini. Jadi peradaban Yunani kuno memberikan pondasi ya, khususnya bagi peradaban modern nanti setelah masa Renaissance bagi peradaban barat. Kita sudah di penghujung. Semoga kalian mengenal peradaban Yunani lebih baik, walaupun nanti harus dibaca kembali ya. Masih terasa pengaruhnya walaupun mereka telah lewat ribuan tahun lalu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.